komunikasi pemerintah itu kemudian dianggap kok kurang empati, kurang etis dan sebagainya. Sebenarnya Pak Prabowo memang melakukan evaluasi dalam soal komunikasi atau gimana? Setahu saya, beliau bicara mengenai komunikasi yang perlu diperbaiki itu sebelum adanya insiden tertentu. Mengenai kenapa perlu diperbaiki, satu, program Pak Prabowo ini kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ini saya bawakan bukunya ini. Oh, ini yang buku Pak Prabowo juga liatin itu ya? Iya, 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Oke. Ini kalau saya hitung-hitung, ini ada 45 kebijakan dalam 130 hari. 130 dibagi 45, itu rata-rata kurang dari 3 hari sekali ada satu kebijakan. Banyak banget. Jadi soal TKDN ini, ada kemungkinan hanya dengan negara tertentu. Oh, Iya. bilateral aja. Jadi, saya nggak usah sebut nama negaranya. Inisial aja, USA. Pak Prabowo ini kan begini, beliau itu mau pelaku usaha di Indonesia itu jadi macan bukan cuma dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Saya ngeliatnya begitu. Kita harus kompetitif gitu loh. Jangan tergantung kepada jangan kita di dalam itu macan, di luar jadi meong kan. Sahabat Kompas.com, hadir kembali Tatang Guritno Vittorio. di acara Klasohead Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Napol. Ya, spesial Jadi saya suka di sini. part kedua ya kan. Kemarin ya kita sudah bicara dengan Pak Kodari soal politik ya, ini karena kesibukan langsung aja kita todong dua part. Mumpung ke sini. Yes. Sekarang kita mau membicarakan soal tata kelola pemerintahan di dalam. Oke, Pak Kodari, selamat sore. Asik. Asik. Kita sapa dulu. Disapa lagi. Sapa lagi. Sore yang cerah. Seperti kata Pak Prabowo. Pak Kodari, sekarang kita membahas soal pemerintahan. Kemarin dalam wawancara dengan para jurnalis senior, para Pimret dan lain sebagainya, Pak Prabowo kan sempat menyampaikan bahwa mengakui bahwa gaya komunikasi pemerintah ini adalah satu hal yang harus dibenahi gitu. Pak Prabowo mengatakan dengan lantang bahwa itu tanggung jawab saya. Ini sebenarnya di dalam situasinya setelah ada kejadian komunikasi pemerintah itu kemudian dianggap kok kurang empati, kurang etis dan sebagainya. Sebenarnya Pak Prabowo memang melakukan evaluasi dalam soal komunikasi atau gimana? Setahu saya, beliau bicara mengenai komunikasi yang perlu diperbaiki itu sebelum adanya insiden tertentu. Sebelum itu, saya ingat ya, karena beliau menyampaikan pentingnya memperbaiki komunikasi itu dalam sebuah, saya lupa apakah rapat kabinet atau pas lagi ada gathering. Gitu. Tapi beliau jelas mengatakan itu sebelum ada insiden. Secara tertutup berarti maksudnya secara tertutup di dalam ya, di kabinet. Di antara kabinet. Ya. Nah, mengenai kenapa perlu diperbaiki, satu, program Pak Prabowo ini kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ini saya bawakan bukunya ini. Oh, ini yang buku Pak Prabowo juga liatin itu ya? Iya, 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Oke. Ini kalau saya hitung-hitung, ini ada 45 kebijakan dalam 130 hari. 130 dibagi 45, itu rata-rata kurang dari 3 hari sekali ada satu kebijakan. Banyak banget. Jadi ada suatu situasi di mana ada program-program yang bukan cuma baru, tapi juga besar gitu ya. Dan ini semua berturut-turut ya, karena keberpihakan beliau kepada masyarakat, ingin masyarakat segera sejahtera, ingin agar memperbaiki keuangan negara, efisiensi, bisa dapat pendapatan yang lebih meningkat, maka kemudian ini tumplek lah dalam beberapa waktu. Jadi fokus kepada kebijakan ini di satu sisi memang konsentrasinya kepada bagaimana mengelola program-program ini dengan baik, mulai dari organisasinya, personalianya, peraturannya, gitu ya. Belum lagi implementasinya, teknisnya. Tapi di sisi yang lain sebetulnya banyaknya kegiatan ini mungkin menyebabkan penjelasan-penjelasan itu kurang memadai, gitu, atau belum mencukupi. Nah, situasi itu yang disadari oleh Pak Prabowo dan perlu dilakukan upaya-upaya baru untuk memperbaiki komunikasi, mulai dari lebih aktif
lebih banyak komunikasi. Misalnya kan komunikasi dengan 7 jurnalis, Ya. misalnya, hampir 4 jam, Ya. hanya macam-macam kan begitu kan. Saya aja terus terang nontonnya itu saya potong beberapa kali. Wah. Itu Wah. iya. Wah, ini sakit kan ini. Nggak bisa dong, saya aja nonton full Pak Kodari. Iya kan beda umur. Ngepotnya mantap ya. Iya. Wah, itu memang membutuhkan stamina tersendiri. Iya. Saya tonton habis itu kamu udah nonton udah malam. Oke. Nah, lanjutin lah istirahat dulu. Istirahat Besok dulu, lanjutin oke. lagi. Jadi panjang sekali. Kemudian komunikasi dengan para stakeholder ekonomi, Sarasen ekonomi. Sarasen ekonomi. Ya. Ternyata termasuk juga mungkin kamu ketemu dengan Bu Mega juga barangkali ada elemen komunikasi juga di situ juga. menjelaskan berbagai macam program. Yang kedua ya mudah-mudahan nanti akan ada penataan lah ya mengenai proses-proses komunikasi yang terjadi di dalam. Nah, produknya salah satunya ini gitu loh. Kesadaran bahwa adanya komunikasi yang perlu diperbaiki itu adalah membuat suatu dokumen di mana dibuat list kebijakan yang sudah ada. Lalu kalau kita bicara pengantarnya di depan ini kan start with why itu. Nah, itu. Jadi setiap kebijakan itu harus didului dengan penjelasan mengenai latar belakang. Kenapa latar kebijakan itu dibuat? Ya. Nah, Itu lengkap ya, Pak, di sini ya? Di sini relatif lengkap, cukup lengkap. Kemudian bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, how, dan kemudian bagaimana kebijakan itu dilakukan secara rinci dan siapa, ditujukan untuk siapa. Siapa targetnya ya? Ya, jadi pada dasarnya hampir setiap program itu dijelaskan why, kemudian how, Komprehensif dan lah. what-nya gitu. Oke. Tentu ini juga mudah dicerna oleh teman-teman wartawan kan, Ya, karena ya. basic jurnalistik kan kembali ke Kembali ke 5W1H itu 5W1H. gitu ya. Nah, tapi ini Pak, ini kayak gini-gini kan. Ini Kemudian harusnya- saya tambahin dikit ya. Kemudian ada tim yang sekarang menyiapkan dokumen seperti ini. yang biar bisa publik. Yang akses Iya, Pak. Hah? Sekarang itu bisa diakses publik secara terbuka nggak? Bisa, ini kan dokumennya ada soft copy-nya sudah itu disebarkan juga. Tentu kalau menurut perspektif saya nanti PR-nya adalah bagaimana membreakdown bahan-bahan yang besar ini kepada bentuk-bentuk yang lebih mudah dikomunikasikan dan lebih mudah dicerna oleh publik. Termasuk juga mungkin outlet distribusinya informasi ini yang juga perlu diperluas ya supaya informasi nyampe ke masyarakat. Tapi paling tidak pada hari ini ada bagian atau ada personalia yang menyiapkan materi-materi seperti ini yang tadinya tidak ada gitu loh. Oh iya Jadi iya ini iya. maksudnya adalah hasil dari Pak Prabowo berupaya untuk mengevaluasi komunikasi itu. Dan Ini memperbaiki bentuknya salah satu produknya mekanismenya. ini. Mekanismenya ini. Ada satu lagi yang judulnya ekonomi kita, tapi saya nggak bawa pada hari ini. Itu kan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi ekonomi Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia yang pada dasarnya bagus untuk berhadapan dengan tudingan bahwa ekonomi Indonesia itu sudah buruk misalnya gitu atau tidak baik gitu ya. Jadi ada upaya untuk memberikan data dan memberikan perspektif yang selama ini mungkin masih dirasakan kurang. Nah, kemarin soal komunikasi kan Pak Kodari bilang bahwa sebelum ada insiden itu Pak Prabowo juga sebenarnya sudah ngomong kan soal komunikasi penting. Tapi kan kemarin dalam pertemuan dengan para Pimret itu kan ditanyakan lagi gitu. Dan Pak Prabowo memang concern akhirnya mengakui ada kesalahan. Nah, setelah itu Pak Kodari, Pak Prabowo makin aware kenceng nggak ke dalam bahwa ini memang jadi persoalan nih komunikasi kita nih. Itu sempat disounding di dalam nggak? Saya mendengar ada arahan untuk anggota kabinet lebih proaktif dalam menjelaskan program-program pemerintahan. Jadi Pak Seskap mengatakan itu. Kemudian Pak Sudaryono waktu di doorstop oleh teman-teman Wamentan waktu ketemu di istana di doorstop oleh teman-teman juga menceritakan ada evaluasi dari Pak Presiden, kemudian mendorong teman-teman anggota kabinet untuk bisa berbicara. Ya, terus terang keberadaan saya pada hari ini ya di luar soal perubahan konstelasi di dalam tadi dalam rumah tadi itu. Kalian nggak ngerti nonton episode sebelumnya. Ini memang sudah terbiasa gitu. Juga karena ada kesadaran bahwa komunikasi itu perlu ditambahkan porsinya. Terus terang saya selama ini kan juga nggak banyak terlalu berbicara karena di KSP itu fungsi komunikasi politik sudah keluar
dan berdiri menjadi satu institusi tersendiri begitu. Jadi saya nggak komunikasi, tapi dengan adanya perspektif bahwa banyak yang dikerjakan, karena itu juga banyak yang harus dikomunikasikan, harus disampaikan, maka semua elemen yang ada di dalam kabinet menjadi bagian dari proses itu, ya. Yang penting ya bisa menakar-nakar lah ya, bisa mengetahui atau tidak mengetahui. Kalau nggak mengetahui jangan bicara, atau bicara terlalu banyak, atau kemudian ya harus pegang data gitu. Makanya saya bawa ini juga. Sebetulnya ini saya supaya jangan salah ngomong juga. Pas OTW ke sini juga udah baca juga kan? Udah. Wah, saya hatam. Sinau. Ini kalau ke Kompas ini agak lain ini. Saya Sinau ini. Wah, ini Sinau ya. Oke. Saya ke sini nonton podcast lagi, ya kan? Tadi kan, presiden tuh wawancaranya apa gitu. Yang sarasan ekonomi, terus terang, saya belum tamat nonton. Pelanggaran kan lagi. 4 jam juga. Pelanggaran lagi nih. Pelanggaran, kita kan apa adanya saja. Ya, benar. Walaupun sebetulnya materi presentasinya itu sebagian sudah saya dapat ya. dalam rapat kabinet gitu. Yang tadinya di dalam, sekarang dibawa keluar. Mungkin justru juga karena begitu dipaparkan dalam kabinet, ini bagus. Teman-teman anggota kabinet juga lihat, "Wah, bagus ini Bu, bagus ini Pak." Gitu. Nah, suasana kebatinan yang terjadi dalam itu, alangkah baiknya kalau dibawakan juga keluar gitu. Iya, memberikan perspektif gitu. Persoalan komunikasi itu kalau menurut saya kan persoalan data dan persoalan perspektif gitu, dan action komunikasinya gitu. Kalau data nggak dikasih, gimana orang tahu, gimana orang mau ngerti? Ya, itu basic lah. Kalau perspektif tidak diberikan, nanti yang masuk perspektif yang lain, ya kan? Cara melihat gini, apalagi kebijakan publik itu jarang yang satu dimensi itu benar semua gitu. Atau kebijakan publik jarang yang hanya bisa dicapai dengan satu cara. Ada beberapa cara menuju tercapainya satu tujuan gitu. Nah, dan tindakan komunikasi itu sendiri. Datanya nggak dikasih, perspektifnya nggak diberi, ngomongnya nggak ada ya. Nggak ada komunikasi. Nggak ada tindakan komunikasi di situ. Pak, tapi next stage-nya adalah yang juga berpengaruh ke sentimen publik terhadap pemerintah kan juga adalah ya soal tone. Kadang data itu disuplai, semua pernyataan sudah ada, tapi disampaikan dengan tone yang dianggap tidak sensitif. Dan juga mungkin beberapa contoh. Atau misal kasus terakhir aja lah. Kasus terakhir yang soal pengiriman kepala babi ke rekan kita itu kan tidak direspon secara sensitif. Seperti itu yang membuat juga Pak Prabowo juga angkat bicara soal itu kan. Itu satu hal. Dan hal yang kedua adalah soal konsistensi pesan yang disampaikan. Karena contohnya ginilah, Pak Prabowo dalam berbagai kampanye dan dalam berbagai kesempatan selalu berpidato berapi-api gitu tentang pentingnya swasembada, jangan selalu impor beras, impor garam, impor gula. Tapi dalam sarasen ekonomi kemarin, Pak Prabowo secara mudah saja tuh bilang bahwa udah nggak usah ada kuota impor, siapa mau impor silakan. Jadi itu elemen pertama ya, sensitivitas. Yang kedua konsistensi ya. Nah, saya kira itu bagian dari tindakan komunikasi yang harus diperbaiki. Jadi sensitivitas perlu ditambahkan. Kemudian yang namanya konsistensi tadi perlu dijelaskan. Jadi begini sebetulnya, kalau bicara pidato Pak Prabowo terakhir ya, kuota itu tidak kemudian mengkhianati agenda beliau untuk swasembada pangan. Kuota itu dalam konteks pemahaman saya gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang saya harus hati-hati bicara. Saya harus masuk mode Pak Murdion ya. Roaming dulu. Gini dia. Gini ya, Pak Murdion itu ya. Pak Murdion itu kan kalau berkarya kan lancar kan. Begitu ngomong kepada publik jadi pelan-pelan. Orang kan kaget. Loh, Pak Murdiono kenapa dalam sehari-hari lancar, tapi tiba-tiba ketika masuk kebijakan publik pelan-pelan. Mungkin itu perbedaan podcast saya yang pertama kemarin dengan saya sekarang nggak pelan-pelan. Saya suka nih otentik. Oke Pak. Ya, penjelasan yang pelan-pelan itu gimana Pak? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sabar dikit ya. Sabar dikit. Jadi kebijakan soal kemandirian pangan itu tetap merupakan agenda Pak Prabowo karena itu PR utama. Apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang kan. Krisisnya itu ada dua menurut saya, dengan perang tarif semua kepentingan dalam negeri.
ada risiko juga ketegangan politik jadi perang. Ya. Nggak boleh di write off sama sekali ya, Yes. kemungkinan itu. Maka situasi kemandirian pangan itu wajib betul dan urgen buat bangsa Indonesia. Oke. Tapi di sisi yang lain, kita juga menyadari bahwa bahan-bahan pangan tertentu, terutama yang tidak diproduksi di Indonesia karena iklim dan seterusnya, atau karena memang kita belum mencapai titik kemandirian, dan PR-nya adalah menuju kemandirian, itu harganya terlalu mahal. Nah, Pak Prabowo itu mungkin ya, melakukan perbandingan dengan katakanlah misalnya negara-negara lain. Kok di negara lain itu harga produk pangan ini harganya lebih murah? Padahal volume yang diimpor lebih sedikit. Harusnya kalau pakai hukum skala ekonomi, makin banyak impor harga makin murah. Gitu. Kok bisa Indonesia ini ngimpor banyak, harganya lebih mahal gitu. Ya kan? Nggak ada yang bantah bahwa penduduk kita kan gede banget. Ya. Nomor berapa sekarang di dunia? Cina. Empat ya? 4. Nah, India, Amerika, Indonesia kan. Oh, maaf, harus diralat. Nomor 1 sekarang India. Oh, India ya, India, Bea? Setahu saya India nih, udah beda dikit ya. Nanti teman-teman Silakan lah. silakan cek kita lah masuk gitu ya. Kita nggak sok tahu nih ya. Yes. Kita terbuka lah Yeah. gitu. Sehingga saya India, Cina, Amerika, lalu Indonesia. Nah, Presiden tentu gelisah di sini. Kok bisa produk pangan yang dikonsumsi untuk masyarakat luas harganya terlalu mahal? Begitu. Apalagi produk-produk yang penting ya, misalnya yang berkaitan dengan protein untuk pertumbuhan gizi dan pertumbuhan anak dan seterusnya, untuk pertumbuhan otak dan yang lain-lain. Di tempat-tempat atau di negara-negara lain itu bisa jadi kuota nggak ada. Nah, kuota ini menimbulkan resiko pelan-pelan dikit. Kuota ini menimbulkan ekonomi rente, saudara-saudara. Ya, Oke, ekonomi ya, rente, ya. benar. Ini saya keluar dari mode Murdiono. Ekonomi rente, saudara. Asik, ya. Ini Mr. Q ini. Mr. Giu. Ekonomi rente. Lu mau impor harus lewat perusahaan gua dulu. Gitu-gitu kan. Dan Jadi hanya dikuasai beberapa. Kalau pintunya cuma satu, maka harganya jadi sangat mahal. Tak iya. Ya. Bisa jadi karena monopoli juga nggak ada pesaing ya. Kalau pintunya dibuka, Persaingannya. maka akan tercipta kompetisi bebas. Mirip kayak tender kan? Ya. Produknya sama. Kalau dimasukkan oleh A berapa, B berapa, Ya. C berapa. Jadi pertama, ini tidak semua produk. Oke. Beras tetap dalam negeri. Oke. Kita sudah mampu memproduksi. Digenjot oleh Pak Prabowo, digenjot oleh Pak Amran. Stok beras kita sekarang besar, salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun. Tapi untuk produk-produk tertentu yang belum bisa kita mandiri dalam waktu dekat, itu perlu treatment khusus. Ya. Jadi bukan tidak konsisten. Oke. Konsisten itu ada kebijakan umum. Nah, tapi untuk kalau kita ngelola negara, ini kita perlu lihat item-item yang per item begitu. Iya. Bisa Nggak pukul rata lah. Iya, nggak bisa dipukul Oke. rata. Jadi khusus untuk item tertentu itu perlu treatment khusus. Jadi sebetulnya ini Asik. saya mikir dulu. Shock terapi dari Presiden Prabowo. Ketegasan Presiden Prabowo demi kepentingan rakyat Indonesia agar mendapatkan harga yang murah. Oke. Jangan sampai rakyat Indonesia tersandera oleh modus-modus kuota oleh kelompok tertentu. Rentenya itu tadi yang bikin Rente mahal. Itu yang mau disikat oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi hanya produk tertentu saja, bukan semua produk. Oke. Kalau semua produk, makanya ada kesalahpahaman. Ini maka kuota akan dilepas. Semua kuota dilepas. Iya, kan dalam penjelasannya kan Iya. nggak diterangkan konteks seperti itu kan. Makanya Mr. Q ngomong. Itulah pentingnya Mr. Q. Mr. Q kemarin. Iya, iya. Gitu. Oke. Gitu. Akhirnya bisa artinya bisa dipastikan bahwa enggak terus semuanya komoditi akan pangan itu enggak di ini ya. Enggak semua. Nah, kita dalam sejarah pemerintahan kita itu sudah ada 2 peristiwa di mana ada kasus hukum terkait dengan
barang impor ini tadi ya. dan kuota-kuota ini tadi. Kuota-kuota. Bisa sebutkan satu. Ya. Coba ingat. Daging Pak Tom. apa? Pak Tom Lembong. Gula. Gula itu yang Ini nih yang saya bisa sebut ya. Satu Sapi, daging sapi ya. Ya. Ngomong-ngomong di Makassar kenapa namanya coto bukan soto? Bukan soto. Kenapa tuh? Karena tebak dulu. Ya, coba ini pemirsa juga tebak. Apa ya? Soalnya pakai daging capi. Nah, Pola jokes bapak-bapak. Ente memahami itu ya. berarti sudah kategori bawah. Umur aduh. Kan ini saya baca itu jangan serius-serius politikan Politikan cair. cair, oke. Saya baca ini jadinya. Nggak apa-apa walaupun jok bapak-bapak. Yang tersedianya itu saat ini. Sudah sampai pembicaraan. Gitu. Oke. Jadi Kuota impor daging sapi. capi. Benar. kemudian pernah juga yang ditakuti oleh Dracula. Produk yang ditakuti oleh Dracula. Oh, ini bawang putih. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu penjelasannya, tidak semua produk dan maksud dan tujuannya adalah untuk menurunkan harga. Jadi ini bentuk keberpihakan yang luar biasa dan sangat berani dari Pak Prabowo. Tegas. Kalau Anda menyiksa menyandera rakyat, lawan. Oke. Gitu. Nah, ini kita Cetak? lagi asik Cetak. ngomongin impor nih. Oke. Kan jadi pertanyaan juga soal proteksi. Proteksi. Industri dalam negeri tuh. Oke. TKDN. TKDN termasuk TKDN diantaranya. termasuk. Oke. Karena kan ya dalam situasi ekonomi yang gini negara-negara semua kena tarif kan mungkin dia Oke. ekspornya jadi ke kita. Oke, gitu. oke. TKDN ya. Pertama, sepemahaman saya nih ya, dan mungkin juga masih diformulasi juga. Karena kita sekarang begini di pemerintahan itu, sebelum jadi kebijakan itu kita diskusikan dulu. Pro kontra itu kita buka. Oke. Ya, diskusi semua sisi itu dibuka. Jadi kira-kira begini, diskusi dulu, sosialisasi dulu, baru kebijakan. Jangan kebijakan baru sosialisasi. Ya. Nanti hantu belaunya Ya. baru muncul belakangan kan, gitu. Atau blind spotnya nanti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Begitu udah diputuskan nanti kan susah Ya. gitu untuk menata dengan baik. Jadi soal TKDN ini ada kemungkinan hanya dengan negara tertentu. Oh. Ya. Bilateral aja. Jadi saya nggak suka sebut nama negaranya. Inisial aja, USA. Oke. USA. Dalam konteks variabel double T tadi itu. Iya. Ya kan gitu Iya. kan. Kan hari ini kan pemerintah mau negosiasi kan. Bukan modus respon pemerintah itu kan mekanismenya kan negosiasi, bukan retaliasi Retaliasi. Iya. nah, gitu. Nah, salah satu bagian dari negosiasi itu adalah soal bagaimana menyeimbangkan neraca perdagangan. Kalau cuman tarif doang, kayak Vietnam menawarkan tarif nol, dia bilang nggak ngaruh bro. Karena apa? Karena memang dia udah terlalu defisit gitu loh, Ya. dibandingkan dengan negara Vietnam itu. USA ini terlalu defisit dibandingkan dengan Vietnam. Jadi kalau nol tarif dia tetap defisit. Dia kepentingannya. Saya pribadi ngeliat kepentingan paling besar ini adalah Menyeimbangkan itu. neraca. Penyimbangan neraca ya. Kan mungkin maksudnya begini, kalau barang Amerika lebih laku di luar, otomatis kegiatan ekonomi di dalam kan juga meningkat kan, Ya. produksi meningkat, lapangan kerja juga meningkat kan, begitu kan? Kan kalau saya nonton pandangan-pandangan ekonom dari Amerika sendiri, Stiglitz, Krugman segala macam, analisanya kan perang tarif ini dipakai oleh Trump untuk menarik kembali industri-industri yang dari luar agar balik ke dalam kan. Ya. Tapi kok saya ngelihat per hari ini sebetulnya yang dikejar itu adalah neraca perdagangan. Begitu jualan Amerika keluar tambah banyak, otomatis kegiatan ekonomi di Membaik. dalam meningkat Ya. gitu loh. Yang tadinya produksi cuma 100, Ya. begitu ada tarif, keseimbangan tarif, kebutuhan meningkat dari permintaan dari luar meningkat jadi 200. Nambah Ya. tenaga kerja lagi kan, ekonomi kan hidup begitu. Jadi kalau kita bicara negaranya, mungkin negara tertentu saja. Oke. Itu satu. Yang kedua, ini juga balik pada cerita yang pertama. Mungkin saja ada kajian juga bahwa negara-negara tetangga itu yang industrinya berkembang atau bahkan lebih lari kencang dibandingkan dengan Indonesia, ternyata instrumen utamanya bukan TKDN. Oh, ini maksudnya abis komparatif tadi ternyata TKDN nggak ini amat. Gitu. Iya. Nah, jadi ya ini yang seperti saya bilang, satu kebijakan itu, satu tujuan itu, cara mencapainya kan macam-macam cara.
mungkin di negara lain itu nggak ada TKDN atau TKDN-nya nggak sebanyak kita gitu. Ya. Tapi dia pakai instrumen yang lain, misalnya insentif fiskal, keringanan pajak, pembebasan bea masuk, gitu. Ease of doing business, misalnya kan begitu kan? Ya mungkin juga perbandingan biaya tenaga kerja. Gitu. Pak Prabowo ini kan begini, beliau itu mau pelaku usaha di Indonesia itu jadi macan bukan cuma dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Saya ngeliatnya begitu. Kita harus kompetitif gitu loh. Jangan tergantung kepada jangan kita di dalam itu macan, di luar jadi meong kan gitu kan. Kucing. Ya, itu aja. Jadi soal TKDN pertama juga mungkin selektif negaranya, selektif semua ya. Selektif juga produknya mungkin. Oke. Selektif produknya juga bisa kan, nggak semuanya disuruh turunin gitu, tapi tertentu saja. Yang ketiga juga agar ada perspektif yang lain, bahwa instrumen-instrumen pengembangan industri yang lain itu juga jangan dilupakan gitu loh, dipakai juga gitu, supaya industri Indonesia betul-betul maju. Kan kalau kita bicara kebijakan membangun industri sebagai pelan-pelan gitu. Sebagai kedua sisi, ya jangan sampai juga proteksinya nanti berlebihan, kelamaan, sehingga industri itu susah tidak geraknya lah, nggak leluasa. Iya, nggak kompetitif gitu. Apalagi pada hari ini dengan perang tarif yang ada, misalnya Amerika retaliasi kepada Cina. Cina kemudian produknya perlu pasar baru. Dia tuju ke Indonesia ya kan? Ya produknya tambah banyak. Kalau kita nggak mandiri, kita nggak kompetitif, ya makin habis lah, kira-kira begitu. TKDN setinggi-tingginya, tapi kemudian karena produknya banjiran sini jauh lebih murah, akhirnya lewat juga gitu loh. Nantinya nggak membangun kemandirian lah. Itu satu perspektif juga. Tapi yang mungkin harus disampaikan di sini bahwa ini sebetulnya nanti harus wawancaranya dengan dengan ekonom atau dengan wamen keuangan ya. Makin pelan-pelan saya ngomong. Mohon maaf Pak Suhasil dan Pak Anggito kalau saya agak salah menjelaskan ya. Gitu. Jadi intinya bagaimana agar industri Indonesia itu lebih mandiri lah ya, dan menggunakan instrumen-instrumen yang lain di luar, bahwa tadi saya ngeliat sih masih dibahas juga itu TKDN-nya karena pajak. Eksekusi teknisnya gimana? Ya, terus kemudian sektornya apa. Jadi balik lagi sama dengan soal topik kuota tadi. Ini jangan digebiah uyah dulu. Semua TKDN dihilangkan. Semua produk nanti nggak ada TKDN. Ini semua negara nggak juga. Karena kan beberapa mobil listrik udah bikin pabrik baterai segala macam, tenaga kerja udah banyak juga kan. Iya, betul. Ya memang tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa sektor dan beberapa pelaku usaha yang sudah istilahnya dalam tanda kutip susah payah ya membangun industri supaya TKDN gitu tuh harus diperhatikan juga. Kodok juga tiba-tiba. Iya, dikasih insentif misalnya kan, karena Anda udah bangun pabrik misalnya, ya jangan dilupakan juga. Gitu. Jadi harus komprehensif lah. Kebetulan tadi kita habis kumpul-kumpul di Kementerian Keuangan, inisiatif dari Kementerian Keuangan, wamen-wamen diundang semua, mendiskusikan, mendapatkan penjelasan mengenai situasi dan kondisi pada hari ini, dan ya di situ ada penekanan dari dalam sendiri gitu loh. Tolong soal tarif ini kita lebih koordinasi lebih bagus. Jangan hanya Kementerian Keuangan yang di depan, tapi juga ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian BUMN di situ. Muncullah. Ada Kementerian Luar Negeri gitu. Supaya perspektifnya itu komprehensif. Jadi sebagai sebuah organisasi besar, memang sebetulnya diskusi itu juga diperlukan di dalam, komunikasi juga diperlukan di dalam, agar apa? Agar saling memberikan perspektif. Ya. Nah, ini titipan pertanyaannya tuh. Dari produser yang masih emosional ya. Kekhawatiran Indonesia akan banjir impor buangan dari Cina Vietnam, jadi nggak beralasan karena impor hanya komoditi tertentu. Apa pemerintah bisa jamin itu? Kepabeanan kita sering bobol. Iya, kepabean kita tuh kan ngeri juga itu.
Pak Godari. Cross border ekonomi itu loh. Ya. Untuk artinya gini, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Prabowo memproteksi industri dalam negeri di tengah ancaman kiriman banjir barang-barang penyelundupan, marketnya geser penyelundupan. Yang masuknya lewat penyelundupan. Iya. Jadi pertama ini kan tantangan lama. Yang kedua tantangan makin meningkat dengan situasi global pada hari ini. Nah, ya ini bagus sih. Nanti saya WA nih ke teman-teman. Ya makin mengingatkan lagi. Oh ternyata konsolidasinya jangan cuma 5 lembaga tadi itu, tapi juga sudah harus ke kepolisian. Itu. Yang berkaitan dengan perbatasan, kepabeanan dan seterusnya. Makasih. Itu penting. Itu pentingnya komunikasi dengan teman-teman media. Bener ini bener. Pertanyaan ini bagus banget. Nah, jadi respect. Antisipasinya harus lebih jauh daripada sekedar sekedar kita bicara tarif dan non tarif, bicara soal insentif fiskal segala macam, bicara soal neraca perdagangan, tapi rupanya kan bahwa potensi penyelundupan makin meningkat itu harus dimitigasi. Ya, makasih ya. Saya sore ini saya mendapatkan masukan luar biasa. Inspirasi bener. Iya, makasih. Saya makin yakin bahwa media itu adalah sahabat. Oke, Pak Godari, kita bergeser nih soal masalah kebijakan itu. Ini Pak, situasi kita itu kan sebenarnya sebelum Trump, perang tarifnya Trump ini kan situasi sebenarnya juga nggak cukup oke lah. Karena PHK massal itu juga terjadi Pak. Ini kalau tadi kita bicara soal TKDN ini masih akan dibahas. Kemudian banyak yang sedang disiapkan pemerintah. Jangan sampai industri dalam negerinya juga atau perusahaan-perusahaan luar yang udah invest di sini itu juga akhirnya bangkrut gitulah. Tapi ini soal spesifik soal tenaga kerja. Ini gimana cara pemerintah nanti meyakinkan pengusaha-pengusaha ini untuk tidak merasa bahwa waduh ini nanti kalau TKDN lepas banyak atau ini kita harus ngurangi orang nih, karena itu kan pasti akan berdampak pada keputusan mereka melay off orang kan. Ya, pertama kan kalau kita bicara PHK kan kita bicara soal pertumbuhan ekonomi. Makronya informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tetap bagus, tetap sekitar 5%. Gitu. Yang intinya pertumbuhan masih terjadi dan nasib Indonesia itu lebih baik daripada banyak negara-negara yang lain. Kemudian indeks kepercayaan konsumen juga masih tinggi. Purchasing Managers Index juga masih tinggi. Kemudian kredit perbankan juga masih tumbuh positif. Dana pihak ketiga di perbankan juga meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, tumbuh juga begitu. Inflasi kita relatif rendah. Yang intinya beberapa variabel itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekaligus juga pertumbuhan lapangan kerja masih sangat-sangat dimungkinkan gitu. Pertumbuhan lapangan kerja masih sangat dimungkinkan. Ya. Nah mungkin ada kasus-kasus khusus di beberapa sektor kan. Lagi-lagi kan kita ada macro view, tapi juga ada yang mikro kan. Begitu kan. Nah tentu yang khusus-khusus ini harus ditangani secara khusus. Nah, karena saya bukan Menteri Tenaga Kerja, bukan Wamen Tenaga Kerja, saya bukan Noel. Noel. Iya, gitu ya, bukan ekonom juga. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa elaborasi terlalu jauh. Gitu. Tapi saya berikan makronya. Nah, yang kedua, kalau bicara sektor-sektor yang khusus tadi, maka treatmentnya juga harus khusus. Treatmentnya harus khusus, dan pada titik itu kemudian ya kita nggak bisa bicara makro lagi. Kita harus bicara sektornya apa, kemudian tenaga kerja yang ada di sana, situasi dan kondisinya seperti apa. Soal Sritek misalnya sebagai contoh ya. Saya pribadi dengan segala keterbatasan wawasan saya mengenai isu ketenaga kerjaan, saya melihat ya Sritek itu pegawainya yang di PHK itu sebisa mungkin melanjutkan pekerjaan di Sritek sebagai perusahaan tekstil. Karena mereka kan terbiasa dengan skill yang sangat spesifik kan. Spesifik, benar. Iya, kalau dipindahkan ke industri yang lain kan belum tentu kompatibel kan gitu. Nah, mengapa tidak misalnya Sritex dihidupkan kembali? Tentu kembali kepada para debitur ya yang menjadi pemilik atau penguasa dari Sritex sekarang. Bisa nggak misalnya disusun skenario sedemikian rupa supaya Sritex misalnya tetap produksi. Yang saya dengar, para debitur itu mereka bisa mencari penyewa. Nah, apakah kemudian akan produksi
barang yang sama gitu ya. Volume yang sama. Dengan volume yang sama itu tentu diskusi harus lebih detail lagi, jangan dengan saya gitu. Tapi itu kan ya setidaknya memberi ini dulu lah. Ya, itu salah satu alternatif. Nah, yang kedua ini saya punya perspektif pribadi ya. Mungkin saya agak keluar sedikit dari baju ini ya. Baju pemerintahnya ya. Ini Kodari yang dulu nih yang ngomong nih ya. Oke. Kodari yang dulu yang agak bebas dan kemudian bisa punya ide-ide lah kira-kira begitu. Waktu ada wacana kabur aja dulu, itu sebetulnya saya telah terpikir satu ide dan gagasan. Lapangan kerja kita itu sebetulnya nggak boleh dibatasi hanya dalam negeri. Maksud? Maksud bagaimana itu? Pelan-pelan. Lapangan kerja di zaman global ini sekarang sebetulnya yang unlimited itu ada di luar negeri. Kenapa lapangan kerja di luar negeri itu menjadi unlimited? Pertama kan pasarnya dunia, besar sekali. Yang kedua, kita sekarang memasuki suatu era yang sebelumnya tidak terpikirkan, yaitu depopulasi. Depopulasi. Iya. Sekarang negara-negara maju itu Eropa, Jepang itu mengalami depopulasi. Populasinya bukan naik, tapi malah turun. Kenapa turun? Karena tingkat kelahiran itu lebih rendah sekali. Rendah sekali. Jadi kita punya koefisien tertentu untuk bisa mempertahankan jumlah populasi. Koefisiennya turun, itu jumlah populasi akan berkurang. Indonesia sendiri akan mengalami depopulasi, teman-teman sekalian ya. Itu saya baca itu. 2059. Kita akan nasibnya seperti Jepang. Tapi kalau kita sekarang kita masih tumbuh pada angka yang masih ideal. Kita ini udah ideal sekarang. Rasionya saya lupa berapa, 2, berapa gitu, atau 1, berapa gitu. Kalau di atas itu kita terlalu cepat pertumbuhan penduduknya. Kalau di bawah itu kita akan pelan-pelan akan kehilangan penduduk. Nah, bahkan Indonesia sekarang ini sebetulnya ada di era bonus demografi. Di mana tenaga produktif itu, ya usia kerja itu jumlahnya sangat besar. Dan ini harus dioptimalkan. Nah, karena generasi yang baru itu berkurang di negara-negara maju itu, sebetulnya nanti pada gilirannya workforce-nya juga akan berkurang. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah di Jepang kosong. Rumah-rumah banyak ditinggalkan. Nah, pada titik yang sama sebetulnya tenaga kerja pun juga udah mulai berkurang. Kedua, karena pertumbuhan ekonomi, perbaikan kondisi kehidupan, mereka aging society. Sebagian ada yang bisa tetap kerja. Kalau kita ke Singapura segala macam itu kan orang-orang elderly itu kan juga tetap bekerja. Tapi kan ada juga yang udah nggak bisa bekerja. Jadi sebetulnya ada ruang tenaga kerja yang besar sekali di luar negeri itu, di Jepang, di Eropa, yang harus diisi. Nah, isinya dari mana? Ya pasti dari negara-negara yang kelebihan tenaga kerja yang bonus demografi. Karena itu, sekali lagi ini usul Kodari yang dulu ya. Bukan yang sekarang nih ya. Kan kita boleh layak exercise begini. Ya mudah-mudahan saya nggak disemprit nih. Benar. Jadi sebetulnya saya tuh punya ide bahwa Republik itu harus punya Kementerian Diaspora. Yang untuk ngatur itu tadi jadi pasar tenaga kerja kita itu ditangani 2 kementerian. Satu Kementerian Tenaga Kerja, fokusnya kepada tenaga kerja dalam negeri, dan Kementerian Diaspora, tenaga kerja luar negeri. Semua yang bekerja di luar negeri kita sebut diaspora. Jangan TKW dan TKI lagi. Iya, benar. Diaspora. Keren. Sampai siapa? Kulo ini diaspora. Irlandia Selatan kulo Pak Kodari kan gitu. Misalnya kan. Keren. Kita ke Hong Kong kan. Kalau kita di tram itu kan banyak yang bahasa yang kita familiar kan. Gitu. Diaspora. Iya lu keluar negeri lu udah asik itu. Jadi mau dia blue collar, mau dia white collar, kalau dia tenaga kerja kita di luar negeri, artinya WNI tapi kerja di luar diaspora. Kita wongke, kita berikan nama yang gagah, diaspora. Betul. Dan lapangan-lapangan kerjaannya bisa diambil diaspora itu. Ente butuh apa? Jadi Kementerian Diaspora ini mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan apa yang kebutuhannya tinggi di Jepang, di Eropa. Dilihat skillnya. Kita susun suatu kurikulum untuk memenuhi kualifikasi tersebut.
dilatih bahasanya, diajari kulturnya. Sedemikian rupa sehingga nanti kalau dia ditugaskan ke sana, adaptasinya jos. Nampol adaptasinya. Termasuk bidang pekerjaan yang kemudian mungkin bisa jadi lewat Kementerian Diaspora itu ya yang jadi jembatan gitu. Jadi kalau saya pendukung kabur aja dulu dalam tanda kutip ya. Nah, ini nanti tolong jangan dipotong-potong nih. Tapi kalau dipotong-potong tolong teman-teman luruskan. Kabur aja dulu itu bagus kalau ada Kementerian Diaspora. Kita itu menjadi warga dunia. Kita nggak boleh cupet, Pak. Saya kan pernah sekolah di Inggris ya. Saya lihat di situ orang Nigeria di mana-mana, orang China di mana-mana, orang India everywhere. Loh, kenapa kita takut orang Indonesia ada di mana-mana? Kan enak, banyak teman. Kalau kangen makan rawon ya kumpul-kumpul aja. Nggak usah bawa dari sini mulu. Atau cari restoran Indonesia mahal. Saya waktu sekolah di Inggris itu saya punya teman-teman dari RRC itu kalau mereka nggak pernah rindu kehilangan dengan makanan khasnya mereka. Kenapa? Diasporanya banyak, mahasiswa dari RRC itu banyak. Chinatown ada juga. Jadi mereka itu semua potluck. Jadi kalau mereka tuh janjian, nanti kita makan siang ya. Kamu bawa menu A, kamu bawa menu B. Pesta bos. Coba bayangkan kalau orang Indonesia ada di mana-mana, bawa rawon, bawa rendang, misalnya, bawa sayur A, sayur B, bawa sambal krecek, pesta terus. Tidak merasa jadi orang kesepian di tanah orang ya. Dan kita menjadi warga dunia. Jadi warga dunia. Warga dunia ini zaman global kok. Emang cuman mereka yang bisa nyerbu ke sini. Kita serbu juga, Pak. Kementerian Diaspora, Pak. Ini proposal saya kepada Pak Prabowo. Ya, ini kan Mr. Q yang dulu kan. Mr. Q yang dulu, ya. Mengusulkan Kementerian Diaspora, lapangan pekerjaan di luar negeri unlimited. Kalau kita bisa mengidentifikasi dengan baik, membuka jaringannya, kita siapkan SDM yang berkualitas, itu dia. Maka Indonesia tidak akan pernah ketakutan dengan kurangnya lapangan kerja. Saya ngomong begini kenapa? Saya melihat kok selalu potensi lapangan kerja itu dalam negeri. Nah ini balik lagi. Rumah gelap dengan terang gitu. Surudin Horjani mah hebat ya. Berlaku lintas generasi. Lintas generasi dan berlaku lintas topik ini. Analogi ini. Lapangan kerja itu unlimited. Nah kita belajar dari apa? Dari Filipina, belajar dari India, belajar dari Nigeria. Itu bangsa-bangsa yang persebarannya di muka bumi itu luar biasa. Kenapa? Orang Indonesia, King Indo tidak bisa merasa gantian. Ada Indonesia Town di London, ada Indonesia Town di Jepang, ada Indonesia Town di New York. Apa enak? Apa nggak enak kita? Enak. Siap. Kita nggak pusing dengan tenaga kerja. Oke, Mr. Q, kita kembali lagi. Nah, ini Pak, ini mau tanya. Ada beberapa masukan tuh sebenarnya kemarin adalah salah satu yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah menyiapkan kas pemasukan negara yang betul. At least harus disiapin lah karena situasinya kan nggak menentu. Nah, salah satunya adalah untuk melihat lagi program-program Pak Prabowo yang dianggap wah kayaknya too much cost-nya banyak. Salah satunya adalah MBG. Ada masukan bahwa MBG cobalah dikaji ulang lagi. Masa iya apakah harus sebanyak itu, sebesar itu gitu. Nah, ini gimana melihatnya Pak Kodari dari dalam menjawabnya? Ini sudah saya siapkan buat Kompas. Kepean. Jadi saya berusaha menyederhanakan membuat sederhana ya. Pak Jokowi itu dikenal dengan pembangunan infrastruktur. Fisik. Saya tambahin infrastruktur fisik. Nah, saya pribadi nih, anggaplah Mr. Q yang dulu suka pakai istilah-istilah. Pak Prabowo itu membangun infrastruktur sumber daya manusia. Jadi Pak Prabowo itu back to basic. Infrastruktur sudah dibangun, sekarang persoalan utama Indonesia kalau mau maju itu apa? Kualitas sumber daya manusia. Ini supaya kita jangan kehilangan perspektif ya. Kalau kita fokus membahas program tertentu saja, kita bisa kehilangan perspektif. Kita harus punya perspektif besarnya. Pak Prabowo ingin orang Indonesia itu jadi manusia yang berkualitas.
supaya siap tarung Oke. dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini untuk persiapan Kementerian Diaspora ini. Oke. Itu dia. Termasuk juga persiapan untuk tim sepak bola. Oke. Iya. Hari ini kan kita sudah sangat gembira. Ternyata untuk U17 Belanda gagal Ya. masuk Piala Dunia. Indonesia berhasil. Oke. Nah, pada hari ini pun negara Belanda akan naturalisasi pemain U17 dari Indonesia. Ya. Gantian. Itu dia. Oke. Jadi kita Pak Prabowo mau bangun SDM. Bangun SDM dari mana? Pertama dari segi gini, orang SDM yang unggul itu pangannya cukup. Kedua, pendidikannya bagus. Pangannya cukup supaya apa? Sehat, cerdas. Pendidikan bagus supaya apa? Cerdas juga, pinter. Kesehatan supaya jangan sakit-sakitan. Kemudian perumahan supaya aman dan nyaman. Kemudian energi. Nah, kita lihat program-program andalan Pak Prabowo ini semuanya menuju ke sana. Untuk mencukupi pangan perlu ada food estate. Ya. Kemudian tata niaga pupuk. Sekarang dibikin bagaimana pupuk itu dari pabrik sebisa mungkin langsung Masuk ke petani. ke petani, ya kan? Ya, kan panen nggak bisa nunggu. Kalau pupuknya nggak ada, panen gagal. Harga serap gabah dibikin jadi 6.500 supaya petaninya semangat dan sejahtera. Lalu anak-anak Indonesia semenjak dari dalam kandungan sudah diberikan gizi yang bagus. Kalau nggak nanti stunting atau IQ-nya kurang. Skor PISA Indonesia kok rendah? Ya kalau IQ-nya kurang gimana skor PISA-nya mau tinggi? Ya. Ya toh? Ya. Mulai dari dalam kandungan sudah diberikan makanan bergizi gratis. Kan yang terima MBG ini kan bukan cuma anak sekolah, tapi juga ibu hamil, ya, bumil, busui, Ya, busui. ibu menyusui dan bayi atau balita itu dapat juga. Yang belum sekolah dapat juga. Kemudian cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Anak sekolah kita semua udah ikut nggak cek kesehatan gratis? Belum ulang tahun juga. Nah, gini, ini mumpung. Nah, Sekalian. Sekarang Iklan layanan masyarakat. awalnya itu berdasarkan ulang tahun, tapi per hari ini nggak harus ulang tahun, udah bisa. udah bisa sekarang. Udah pernah cek KG belum? Free time, belum. Belum. Segera daftar ke puskesmas, gratis. Gratis. Iya. Cek semua. Cek semua. Oke. Jadi Oke. cek kesehatan gratis ini apa? Paradigma baru kesehatan, bukan kuratif tapi preventif. Preventif. Kalau preventif, pertama ya, kalau dia masih ringan, maka kemudian bisa diobati. Ya. Terutama kayak kanker Ya. jantung gitu. Kanker itu dia berbahaya, fatal kalau udah Divonis sudah 3 dan stadium 4. ya 3-4. Tapi kalau 1 bisa sembuh. Darah tinggi itu potensi menuju ke jantung. Ya. Begitu udah tahu dari awal, ya bisa dikendalikan Ya. supaya jangan jadi sakit jantung. Jadi kualitas hidup meningkat. Karena apa? Karena kondisi badan relatif sehat. Yang kedua juga secara keuangan. Kalau udah sakit parah, biayanya kan Wah, melejit parah. melejit, Ya. gila-gilaan. Misalnya kayak sudah ginjalnya gagal, Ya. lalu kemudian apa tuh namanya? Cuci darah. Cuci darah. Itu kan biayanya mahal Ya. banget, tiap minggu, tiap bulan. Jadi cek kesehatan gratis. Kemudian gaji guru ditingkatkan, sertifikasi guru. Kemarin KSP juga membantu memfasilitasi agar tunjangan guru yang tadinya ke pemerintah daerah baru ke guru dan akibatnya sering tertunda. Sekarang nih promosi KSP nih ya. Ya. Promosi KSW, oke. Dibuat agar dari pusat langsung ke rekening guru. Wah, itu ratusan ribu guru itu. Berapa juta malah itu. Yang langsung menerima manfaat ini gitu. Oke. Halo, ini KSP. Itu kita berkontribusi dalam proses itu. Kemudian untuk anak-anak yang tidak mampu untuk memutus rantai kemiskinan, dibuatlah sekolah rakyat. Kalau orang tuanya miskin, nggak punya uang, nggak bisa nyekolahkan, nggak bisa kasih gizi yang bagus, itu anaknya diberikan kesempatan di sekolah rakyat. Di situ dikasih makan 3 kali, diberikan pendidikan gratis, dibangun disiplinnya. Supaya nanti kalau mereka lulus, mereka bekerja, dapat pekerjaan yang bagus, mereka keluar dari kemiskinan. jebakan kemiskinan struktural. Ya. Kemudian untuk yang pinter-pinter, yang jenius-jenius, dibuat sekolah Garuda. Supaya nanti bisa sekolah di kampus-kampus yang Ivy League lah, katakanlah di dunia. Kemudian renovasi sekolah, diperbaiki sekolah-sekolah. Ini ada anggaran yang memang khusus disiapkan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki sekolah. Supaya anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Nggak bocor, toiletnya bagus. Ya. Intinya semua ini
menuju kepada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur SDM tadi itu. Gitu. Oke. Nah, memang biayanya besar. Memang tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa mengidentifikasi untuk berbagai macam program ini, itu anggarannya dari mana, gitu. Itu dia. Supaya jangan menimbulkan spekulasi, spekulasi, ya kan? Menimbulkan kebingungan, keraguan. Harus ditunjukkan kepada para stakeholder, kepada media, kepada masyarakat. Ini sumbernya dari mana, gitu. Nah, ini nanti bagian dari PR komunikasi ya yang harus dijelaskan oleh teman-teman Kementerian Keuangan, KL-KL yang berkaitan gitu. Tapi intinya begini, kalau kita bicara uang, Pak Prabowo itu selain menggunakan yang ada, juga melakukan beberapa upaya. Kalau saya sederhanakan itu ada 2 kategori. Pertama itu efisiensi. Uang-uang yang bisa dihemat, ya itu dipakai, dialokasikan untuk program-program ini. Program efisiensi Inpres 1 nomor 1 tahun 2025 bisa hemat 300 triliun, sebagian untuk MBG, sebagian untuk kegiatan yang lain. Yang kedua, mencari tambahan pemasukan bagi negara. Misalnya dengan strategi hilirisasi gitu ya. Kalau jual barang mentah nilainya 100. Tapi kalau sudah jadi olahan bisa 300, bisa 1000. Artinya apa? Uang masuk ke negara lebih banyak. Besar, lebih banyak. Untuk supaya bisa lakukan hilirisasi tidak tergantung kepada pendanaan asing, dibentuklah Danantara gitu. Jadi nanti financingnya dari dalam negeri gitu. Kalau jadi Danantara aset 15.000 triliun, leverage-nya besar gitu loh. Dan punya dana yang besar juga untuk dialokasikan kepada program hilirisasi, dapat duit. Kemudian untuk istilah saya nih ya, reclaim aset-aset negara yang selama ini tidak terkelola atau terabaikan. Misalnya sekarang sedang ada pembenahan kebun-kebun sawit yang berada di lahan-lahan yang tidak semestinya atau tidak boleh, itu nanti akan didenda, lalu kemudian lahannya dikelola oleh negara. Hasil pengelolaannya, uangnya dipakai untuk membiayai pembangunan SDM. Kemudian, ini sinau. Kita apa adanya aja. Iya, benar. Oke. Jadi, Cortex, ya itu juga kan supaya pengumpulan pajak kita lebih optimal. Uangnya buat apa? Buat infrastruktur SDM. Begitu. Kira-kira kalau saya coba menggambarkan itu ya. Ya, ini cara Mr. Q ya menggambarkan ya. Bacaan saya sendiri ini. Jelas. Terpukau ya. Oke. Nah, terus ini nih, tadi ngomongin soal efisiensi menjadi salah satu ininya Pak Prabowo juga kan, apa Pak Kodari. Nah, terus aku mau tanya dengan situasi hari ini. Kan kalau aku lihat kemarin itu kan dari wawancara Pak Prabowo 3 jam itu kan, ya memang masalah komunikasi itu jadi yang utama. Tapi ada juga spekulasi yang kemudian muncul, jangan-jangan menteri-menteri di bawah ini tidak cukup bisa menangkap apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Prabowo. Nah, spekulasinya tak tambahin. Bukan nggak bisa menangkap, tapi jangan-jangan nggak solid. Nah, itu gimana tuh Bang? Apalagi mereka sempat merasa, ya kita ngobrol lah sama beberapa orang, memang efisiensi itu membuat ruang geraknya itu terbatas akhirnya para menteri ini. Nah, aku pengen tanya, sesolid apa kabinet hari ini dengan situasi ini? Sangat solid. Solid. Saya nggak melihat ada satu variabel yang membuat kabinet untuk tidak solid ya. Nggak ada tuh variabelnya itu. Nggak ada alasan untuk tidak solid. Kalaupun misalnya ada problem ya mungkin tadi bagaimana kemampuan para menteri ini untuk bisa mengimplementasikan program-program Pak Prabowo gitu. Saya jauh-jauh hari udah mengatakan begini, Pak Prabowo itu telah menyelesaikan PR beliau sebagai presiden. Apa PR-nya? Dukungan politik 80%. Udah ditambahin lagi silaturahmi Teguh Umar kan. Kurang stabil apa? Kualitatif itu tuh. Iya. Kemudian dukungan masyarakat juga gede. Kemarin 100 hari pemerintahan Pak Prabowo itu surveinya semua dukungan masyarakat approval rating kan 80%, termasuk dari Kompas sendiri. Jadi PR-nya pada hari ini itu jelas precisely ada pada kabinet. Mampu nggak menurunkan program-program besar Pak Prabowo ini? Gitu. Jadi di sini ada persoalan strategi kebijakan. Kemampuan untuk mengatur SDM, mengatur program, implementasi pada tataran lapangan.
wabil khususon gitu ya. Untuk program-program yang raksasa seperti MBG. Kemudian seperti cek kesehatan gratis, koperasi desa, itu program-program yang masif sekali gitu. Mampu nggak kabinet ini untuk mengimplementasikan, melaksanakan program-program besar tadi itu gitu. Nah, artinya jadi bahkan upaya yang dilakukan untuk melakukan efisiensi yang di tiap kementerian itu bukan jadi variabel yang membuat para menteri ini jadi nggak solid ini. Ya harus siap dengan situasi dan kondisi ini gitu loh. Kalau nggak siap kan Pak Prabowo udah mengatakan kalau nggak setuju ya nggak siap ya mundur aja gitu. Tapi apakah mungkin quote-unquote masuk akal ketika suatu target demikian besar tuh mega-mega proyek itu sementara kemampuan anggaran yang diberikan ke masing-masing kementerian terbatas banget. Ke MBG ya misalnya ya. MBG itu kan uangnya sudah dicarikan oleh Pak Prabowo. Nggak ada tuh Pak Prabowo tuh kasih tugas lalu kemudian anggarannya nggak dikasih tuh nggak ada. Ya. Jadi gini kalau bicara MBG ya, pada awalnya kan ini direncanakan tahun pertama 5.000 SPPG. Tiap SPPG itu sekitar 3 juta. 3.000 penerima manfaat. Jadi 5.000 kali 3.000 berapa? Sekitar 15 juta ya. Tahun pertama 15 juta. Anggarannya tuh udah disiapkan. MBG sekarang ini kan punya 71 triliun. Saya nggak hafal persis ya, apakah 71 itu untuk 15 juta. Tapi Pak Prabowo kan ingin agar ada akselerasi. MBG-nya itu bisa 100%, hampir 83 juta penerima itu pada akhir tahun 2025. Mungkin dengan pertimbangan tadi, bahwa kalau yang sekarang ini baru lahir, usia 0, tahun 2045 umurnya 20 kan gitu kan? Yang sekarang usianya harus sekarang lah maksudnya. Iya 10 tahun, 2045 nanti umurnya 30 gitu loh. Ya memang itu momen yang diperlukan untuk kualitas SDM kita itu menjadi mumpuni. Infrastruktur SDM tadi yang saya sebut tadi itu gitu. Nah, jadi MBG ini memang ada urgensinya untuk dilaksanakan secepat-cepatnya. Nah, Pak Prabowo akan mencari uang. Efisiensi itu bagian dari upaya untuk melakukan financing. Pak Prabowo juga setahu saya udah punya hitungan tuh. Ini kalau 1 juta, terakhir saya dengar udah bahkan 1,3 kalau nggak salah dalam wawancara Pak Prabowo itu. 1,3 juta hektar. Kalau tiap lahan sawit itu nanti dendanya 25 juta per tahun, kalau sudah produksi gitu ya. 25 juta kali 1 juta, itu berapa triliun itu? Duit lagi buat program ini. Belum kalau nanti misalnya setelah diambil alih negara, dikelola sendiri, itu kan pendapatannya dari hasil usaha. Dari hasil itu. Saya dengar nih ya, saya dengar dari teman yang mengenal dunia usaha sawit, katanya tiap hektar itu sekarang bisa dapat berapa? 14 juta per bulan. Bayangkan kalau kalikan 1 juta, apa nggak duit semua itu? Penuh sekompas ini duit semua itu. Jadi pertanyaan terhadap program-program pemerintah yang banyak tadi itu, duitnya dari mana? Duitnya sudah dicarikan oleh Pak Prabowo dengan kreativitas, keberanian, terobosan-terobosan dari Pak Prabowo. Kalau saya sederhanakan 2, efisiensi, kemudian dengan mencari sumber-sumber optimalisasi pembiayaan baru, termasuk yang nggak pernah dipikirkan gitu atau tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi ini luar biasa ini. Oke. Jadi intinya secara permodalan aman lah ya untuk program-program Pak. Ya, tinggal memang PR-nya saya menghimbau juga teman-teman di kabinet untuk mengidentifikasi itu. Ini program ini anggarannya berapa, sumbernya dari mana. Dibuat tabel atau buat konsolidasi sedemikian rupa. Sehingga udah jelas tuh tiap anggaran itu sumbernya ada dari mana. Jangan sampai kemudian tumpang tindih gitu kan. Jangan sampai kemudian ini anggaran ini dipikir buat A ternyata habis buat B. Akhirnya kan kurang kan begitu kan? Gitu lah. Ini kan pemerintahan besar ya. Jangan kita nggak boleh naif juga gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya kecil atau elementer pun juga kadang-kadang namanya manusia kan bisa terlupa gitu kan. To err is human kan begitu kan? Manusia kan? Manusia tempatnya salah kan gitu. Makanya minal aidin wal faizin, maaf lagi. Siap.
Gitu. Pak Kodari, ya. terima kasih banyak. Sudah. Saya mau nambah lagi nih. Belum ya? Udah. Nanti kan di sini ya. Kita lagi kan. Buat episode selanjutnya. Siap aja kalau di kontak. Mudah-mudahan bisa menambah perspektif teman-teman ya. Siap. Pak Kodari, makasih banyak. Makasih banyak Mas Hatta. Mau datang ke Palmerah ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Next episode ya Pak Kodari ya. Mudah-mudahan tetangga juga ngundang. Tetangga yang mana? Lihat episode sebelumnya. Iya. Tetangga kebetulan ada beberapa nih Palmerah nih. Oke. Jadi gitu sahabat Mas Joko, obrolan kita dengan wakil kepala kantor staf kepresidenan. Kantor Wakil kepala staf kepresidenan KSP. Mesti pelan-pelan juga. Ya, ini mesti pelan-pelan juga. Gitu. Semoga tercerahkan, bisa memberikan perspektif juga, penyeimbang teman-teman bahwa pemerintah sudah melakukan BL. Tadi Pak Kodari sudah janji ini buku bisa atau mungkin nanti bentuknya bisa PDF. Saya atau kasih apa, aja bisa. langsung sini deh. Ya, Respect. Konkret kan? Konkret. Respect. Gitu. Ya. Terima kasih sahabat Mas Joko, saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Kita kembali lagi bertemu lagi nantinya di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Siap.